akan dimulai. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin milladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tubqa bihil hawaiju wa tulanu bihil ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamun biwadihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biadadi kulli malumillah birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita membuat kesepakatan kelas. Silakan ditulis kesepakatan kelas yang ada yang sudah kalian pegang. Silakan membuka kesepakatan kelas kita apa untuk hari ini, pertemuan kali ini. Misalnya teman-teman kalau ada nanti yang tidak aktif dalam belajar, dia kita kasih hukuman apa. Nah ini kenapa ada kesepakatan kelas? Diharapkan dengan kesepakatan kelas kita semua berperan aktif dalam kegiatan belajar kalian. Silakan dimulai. Oke, setiap kelompok sudah membuat kesepakatan kelas dan ini atas dasar pembukaan kalian berkelompok. Berdasarkan hasil kesepakatan kalian, di sini ada beberapa yang sama, di antaranya menyanyi, kemudian menjerat telinga sendiri kalau dia melakukan kesalahan. Ya harus sportif ya. Sportif artinya karena ini sudah kesepakatan kalian, silakan dilaksanakan. Oke. Ada yang menyanyi, ada yang pidato, gantian singkat saja pidato. Dan silakan. Sebelum kita mulai materi, biar kita konsentrasi, mari kita mulai permainan yang pertama. Tepuk pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Kesalahannya apa maksudnya? Jadi ada menyanyi, ada menyanyi. Menyanyi itu. Menyanyi, dipersilakan.
Di sini. Sekarang yang memimpin 3, 2, 1. Balonku kita mulai dari perubahan berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Nah, perubahan berdasarkan kecepatan berlangsungnya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Kita mulai dari perubahan evolusi. Perubahan evolusi itu apa sih? Yaitu perubahan yang membutuhkan waktu lama dan diikuti dengan perubahan kecil, di mana dalam perubahan tersebut melewati tahapan-tahapan dengan waktu yang cukup lama. Saya contohkan di sini seperti sistem pembayaran. Seperti yang kita tahu dulunya, untuk mendapatkan suatu barang itu harus mengajukan dengan barang juga yang dinamakan dengan sistem barter. Lalu berkembang lagi menjadi pembayaran menggunakan uang logam. Berkembang lagi menjadi pembayaran uang kertas seperti yang kita pakai saat ini. Dan saat ini sudah ada yang namanya uang non tunai, yang berupa cek, kredit, atau ATM. Selanjutnya ada perubahan revolusi, yaitu bentuk perubahan sosial kebudayaan yang berlangsung secara tepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Saya contohkan di sini seperti revolusi industri. Revolusi industri, di mana saat ini ada yang namanya industri robot, di mana pada saat ini tenaga manusia sudah digantikan dengan tenaga robot. Next, perubahan berdasarkan ukuran perubahannya. Yang kedua ada perubahan berdasarkan ukuran perubahannya dibagi menjadi dua. Ada perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang membawa pengaruh kecil bagi masyarakat dan perubahan tersebut hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat. Jadi tidak mencakup masyarakat besar, hanya orang yang mengikutinya. Dan perubahan kecil ini bisa dibilang sebuah tren.
Saya contohkan di sini seperti model gaya rambut. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini model rambut itu sudah banyak. Ada model rambut cemek, ada model rambut blonde, ada model rambut Korea-Koreaan, dan banyak lagi. Nah, model rambut ini tidak diikuti oleh semua masyarakat. Contohnya, ada model rambut Korea-Koreaan. Di situ tidak mungkin semua masyarakat mengikuti model rambut tersebut kan? Hanya beberapa orang yang suka dengan Korea-Koreaan. Dan selanjutnya ada perubahan besar. Perubahan yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat dan diikuti oleh sebagian besar masyarakat. Saya contohkan seperti harga BBM naik. Kenaikan harga BBM. Kenapa seperti itu? Karena dengan naiknya harga BBM, semua masyarakat itu rasakannya. Mulai dari karena kenaikan harga BBM, kebutuhan pokok lainnya itu menjadi naik, dan itu menyebabkan tindakan kriminalitas. Karena kebutuhan pokok itu naik, orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari itu akan melakukan tindakan kriminalitas, contohnya mencuri. Next, perubahan berdasarkan prosesnya. Perubahan berdasarkan prosesnya ini dibedakan menjadi dua. Ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan dahulu oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan. Perubahan yang direncanakan, namanya juga direncanakan. Otomatis sebelum perubahan itu terjadi, tentunya ada rencana. Di sini saya contohkan sebagai program KB atau keluarga berencana. Program KB ini tentunya harus direncanakan dulu oleh pemerintah untuk meminimalisir maksudnya penduduk agar tidak terlalu banyak. Selanjutnya perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Selain itu perubahan ini terjadi secara tiba-tiba. Namanya juga tidak direncanakan. Dan tentunya terjadi secara tiba-tiba. Saya contohkan seperti bencana alam. Seperti yang kita ketahui bahwa bencana alam tidak ada orang yang merencanakan bencana alam. Yang namanya bencana alam itu datanya secara tiba-tiba dan merugikan masyarakat. Kenapa? Karena pada bencana alam masyarakat itu akan kehilangan harta benda, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Next, selanjutnya ada perubahan berdasarkan sifat kebijakannya. Ada dua, perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural, perubahan yang sangat mendasar dan menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Saya contohkan seperti berubahnya sistem pemerintahan. Maksudnya, berubahnya sistem pemerintahan dari masa kerajaan menjadi sistem pemerintahan republik. Nah, tentunya itu membawa perubahan bagi seluruh masyarakat yang mendasar. Ya. Selanjutnya ada perubahan proses. Perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan ini hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Jadi perubahan proses ini bisa dibilang seperti yang disebut. Biasanya perubahan ini saya contohkan seperti perubahan amandemen Undang-Undang Dasar. Pada saat itu Undang-Undang Dasar pasal-pasalnya diubah, ada yang dihapus, ada yang ditambah untuk menyesuaikan pada kehidupan masyarakat saat itu. Next, ada perubahan berdasarkan sistem pengajuan dan pengukuran arahnya. Ada perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres adalah perubahan yang membawa kemajuan bagi masyarakat. Saya contohkan seperti berubahnya iptek. Seperti yang kita tahu, berubahnya iptek saat ini itu tentunya sangat cepat ya, dan memberi kemajuan bagi masyarakat. Seperti yang kita rasakan saat ini, dengan adanya iptek, kita melakukan kegiatan sehari-hari itu dengan semakin mudah. Ya. Selanjutnya ada perubahan regres, yaitu perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Saya contohkan yang saya katakan tadi, perubahan regres itu seperti bencana alam. Nah, bencana alam ini membawa kemunduran bagi masyarakat.
Karena apa? Karena pada saat bencana alam, masyarakat itu akan kehilangan benda-benda, lingkungan hancur, dan lain sebagainya. Jadi bencana alam itu membawa perubahan yang tidak maju mundur ya. Next. Perubahan berdasarkan caranya. Ada perubahan dengan kekerasan dan perubahan tanpa kekerasan. Nah, perubahan dengan kekerasan adalah perubahan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, baik psikis maupun fisik, demi tercapainya perubahan yang diinginkan. Biasanya, perubahan dengan kekerasan ini terjadi karena konflik sosial yang terjadi di masyarakat atau sekelompok orang atau organisasi yang ingin melakukan perubahan secara paksa. Wow, make up. Kamu nanya. Perubahan yang terakhir ada perubahan tanpa kekerasan. Perubahan yang dilakukan dengan jalan-jalan damai dan simpati untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Nah, saya contohkan di sini seperti program pemberdayaan di masyarakat di bidang pertanian. Kalau di kampung saya itu ada yang namanya KWD Cempaka. Di situ KWD Cempaka itu program tani wanita. Nah, di situ para wanita di desa saya itu diberdayakan untuk bisa tahu bagaimana cara bertani dan benar. Faktor penghambat perubahan sosial. Maaf, kelompok Yang mau bertanya silakan. Perubahan sosial berdasarkan sifat perubahan yang dikirakan menjadi berapa? Perubahan berdasarkan sifat perubahan yang dikirakan menjadi berapa? perubahan berdasarkan sifatnya berapa? Berdasarkan sifat dari kelompok 4. Jadi perubahan berdasarkan sifat perubahannya itu dibagi menjadi 2. Ada perubahan struktural dan perubahan proses. Puas. Silakan dikasih waktu